Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ratu Farah Humainah dengan NIM 2283210012. Saya dari kelas A. Jurusan saya Pendidikan Vokasional Teknik Elektro, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi ulangan akhir semester mata kuliah Pendidikan Teknologi Kejuruan yang diampu oleh dosen Bapak Muhammad Fathur Rahman, MPD. Untuk mempersingkat waktu, marilah kita saksikan videonya bersama-sama. Untuk pembahasan yang pertama, saya akan membahas atau menjelaskan mengenai apa aja sih model-model pendidikan kejuruan itu. Pembahasan pertama, saya akan mulai dari pembahasan mengenai model-model pendidikan kejuruan. Terdapat beberapa model pendidikan kejuruan yang umum digunakan untuk memberikan pelatihan dan pendidikan kepada individu dalam bidang kejuruan tertentu. Berikut ini adalah beberapa model pendidikan kejuruan yang umum diimplementasikan. Yang pertama, sistem sekolah kejuruan. Model ini melibatkan pendidikan kejuruan yang dilakukan di sekolah-sekolah kejuruan atau sekolah menengah kejuruan. Di sini, siswa menerima pendidikan formal yang terintegrasi antara teori dan praktik dalam bidang kejuruan tertentu. Mereka dapat mempelajari keterampilan praktis yang relevan dengan pekerjaan mereka di lingkungan sekolah yang dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan yang sesuai. Yang kedua, program magang. Model ini melibatkan siswa kejuruan yang bekerja sebagai magang di perusahaan atau organisasi yang relevan dengan bidang kejuruan yang diminati. Siswa belajar secara praktis di tempat kerja dan menerima bimbingan langsung dari profesional di industri tersebut. Siswa belajar secara praktis di tempat kerja dan menerima bimbingan langsung dari profesional di industri tersebut. Program magang biasanya memiliki durasi tertentu dan berfungsi sebagai jembatan antara pendidikan dan dunia kerja. Yang ketiga, pusat pelatihan kejuruan. Pusat pelatihan kejuruan atau pusat kejuruan merupakan lembaga yang fokus pada pelatihan kejuruan untuk individu yang ingin mengembangkan keterampilan dalam bidang tertentu. Pusat ini menyediakan program pelatihan intensif yang berorientasi pada aspek praktis kejuruan. Pelatihan ini dapat mencakup kursus-kursus singkat atau program-program yang lebih panjang. Yang keempat, kemitraan industri pendidikan. Model ini melibatkan kerjasama antara institusi pendidikan dan perusahaan atau industri. Melalui kemitraan ini, program pendidikan kejuruan dikembangkan berdasarkan kebutuhan industri yang aktual. Industri berperan dalam merancang kurikulum, menyediakan sumber daya dan fasilitas, serta memberikan pelatihan praktis kepada siswa. Kemitraan semacam ini membantu memastikan bahwa siswa mendapatkan keterampilan yang relevan dengan dunia kerja. Dan yang kelima, program pembelajaran jarak jauh atau secara online. Dalam era digital, model pendidikan kejuruan secara online semakin populer. Program pendidikan kejuruan online memungkinkan siswa untuk mempelajari keterampilan kejuruan melalui platform pembelajaran elektronik.
Mereka dapat mengakses materi pelajaran, video tutorial, dan melakukan latihan praktis melalui internet. Model ini memberikan fleksibilitas waktu dan tempat bagi siswa yang ingin belajar di luar kelas fisik atau secara offline. Dari kelima model-model pendidikan kejuruan, dapat dicatat bahwa model-model pendidikan kejuruan dapat berbeda di setiap negara atau wilayah tergantung pada sistem pendidikan dan kebutuhan industri setempat. Kesimpulan mengenai model-model pendidikan kejuruan dapat beragam tergantung pada konteks dan faktor-faktor yang terlibat. Adapun beberapa kesimpulan umum yang dapat saya ambil. Yang pertama, pendidikan kejuruan berbasis sekolah. Model ini melibatkan pembelajaran kejuruan di sekolah atau lembaga pendidikan khusus. Keuntungan dari model ini adalah siswa mendapatkan dasar yang kuat dalam bidang kejuruan mereka dan dapat memperoleh sertifikat atau gelar yang diakui secara formal. Yang kedua, pendidikan kejuruan berbasis industri. Model ini melibatkan kolaborasi antara sekolah dan industri. Keuntungan dari model ini adalah siswa dapat mengembangkan keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini dan memperoleh wawasan praktis yang mendalam. Yang ketiga, pendidikan kejuruan berbasis aplikasi. Model ini menekankan pada penerapan langsung keterampilan kejuruan dalam situasi dunia nyata. Keuntungan dari model ini adalah siswa dapat mengembangkan keterampilan praktis secara langsung dan memahami bagaimana teori diterapkan dalam situasi kehidupan nyata. Dan yang keempat, pendidikan kejuruan berbasis teknologi. Model ini melibatkan penggunaan teknologi dalam pembelajaran kejuruan. Siswa dapat menggunakan perangkat lunak, simulator, atau alat-alat digital lainnya untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Keuntungan dari model ini adalah siswa dapat mengakses sumber daya yang lebih luas, mempercepat pembelajaran, dan beradaptasi dengan teknologi yang digunakan di tempat kerja. Dari model-model pendidikan kejuruan, yang paling terbaik tergantung pada tujuan pendidikan, kebutuhan siswa, dan kondisi industri atau pasar tenaga kerja di wilayah tersebut.